Di tengah riuh tawa keluarga besar suaminya, Laras hanya bisa tersenyum menahan perih meski hatinya berkeping. Ia tetap menuangkan teh ke cangkir sang mertua yang bahkan enggan menatapnya. Tapi, sampai kapan ia harus diam saat harga dirinya diinjak setiap hari? Dan jika semua orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya, masihkah mereka berani merendahkannya? Aku masih ingat dengan jelas hari saat aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah besar itu. Bukan rumah, lebih tepatnya istana. Dindingnya tinggi menjulang, lantainya marmer putih mengilap, dan aroma bunga segar menyambut dari tiap sudut ruangan. Tapi tak ada kehangatan. Tak ada sambutan hangat seperti yang dulu kubayangkan saat menjadi bagian dari sebuah keluarga baru. Aku berdiri di ambang pintu, menggenggam tangan Raka, suamiku, dengan harapan. Tapi detik berikutnya, harapanku runtuh begitu saja saat sosok wanita dengan tatapan tajam mendekat. Bu Anita, ibunya Raka, kini resmiku ibu mertuaku. Ia tidak tersenyum, tak ada pelukan, bahkan tak ada sepatah pun ucapan, "Selamat datang." "Jadi ini istrimu?" Tanyanya dingin, memandangi tubuhku dari atas ke bawah seperti sedang menilai barang murah di pasar malam. Tanpa menunggu jawaban, ia melengos masuk, meninggalkanku yang berdiri kikuk, sambil masih membawa koper kecil dari kontrakan lamaku. Raka tertawa canggung. "Ma, Laras ini, aku tahu namanya," potong Bu Anita cepat. "Tapi kamu harus tahu, Raka, membawa orang asing ke rumah ini tanpa persetujuan keluarga bukan hal bijak, terutama jika dia bukan dari kalangan kita." Aku menggigit bibir. Kata-katanya menyayat, tapi aku hanya menunduk. Aku tahu sejak awal pernikahan kami bukan keputusan yang disukai keluarganya. Raka pernah bercerita bahwa ibunya ingin ia menikah dengan wanita dari keluarga pengusaha properti terkenal. Tapi kami jatuh cinta, dan kupikir cinta cukup untuk membuka hati siapapun. Ternyata tidak. Hari-hari pertamaku di rumah itu seperti berjalan di atas duri. Setiap langkah harus kupikirkan 2 kali. Aku bahkan tak bisa mengambil air minum di dapur tanpa merasa seperti mencuri. Mbak-mbak ART rumah itu menatapku dengan kasihan. Tapi tak satu pun yang berani bicara jika Bu Anita ada. Aku mencoba mendekati ibu mertuaku, menyiapkan teh kesukaannya setiap pagi, menyapu teras meski bukan tugasku, bahkan membantunya memotong bunga di taman. Tapi tak pernah sekalipun dia mengucap terima kasih. Yang ada malah ucapan seperti, "Kalau kamu punya waktu untuk main-main di taman, lebih baik pelajari tata cara berpakaian yang benar. Bajumu itu memalukan." Padahal, aku hanya memakai gamis sederhana, yang menurutku sopan dan nyaman. Raka, Raka, ia tidak lagi sehangat saat kami masih tinggal di kontrakan kecil. Di rumah ini, ia berubah. Mungkin karena tekanan ibunya, atau mungkin karena gengsi yang tiba-tiba tumbuh setelah kembali ke rumah masa kecilnya. Ia mulai ikut diam saat aku direndahkan. Sesekali membelaku, tapi lebih sering pergi lebih pagi dan pulang saat semua sudah tidur. "Aku capek, Laras. Tolong jangan nambah beban dengan drama," katanya suatu malam ketika aku mencoba menceritakan rasa sesak yang kupendam. Drama? Apakah bertahan sebagai menantu yang tak dianggap adalah sebuah drama? Aku mulai menyendiri. Menghabiskan waktu di kamar, membaca buku-buku yang kutemukan di rak tua. Kadang aku menulis, hanya untuk menumpahkan apa yang tak bisa kusampaikan. Tapi tetap saja, setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, berharap mungkin hari ini Bu Anita akan menganggapku ada. Namun harapan itu selalu pupus. Hari Minggu pagi itu, aku bangun lebih awal. Hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Aku menyiapkan sarapan sendiri, nasi goreng spesial buatan tangan. Kukemas dengan rapi dalam tempat bekal, berniat memberikannya langsung ke kantor Raka sebagai kejutan. Tapi saat turun ke bawah, aku mendengar suara gelak tawa dari ruang makan. Raka duduk bersama Bu Anita dan seorang wanita cantik berambut panjang. Mereka sedang sarapan bersama. "Oh, kamu bangun juga akhirnya," sindir Bu Anita begitu melihatku masuk. Raka tampak terkejut, melihatku berdiri dengan bekal di tangan. "Ini siapa?" tanyaku lirih, mencoba tersenyum walau ada sesak di dada. "Ini Nadine," jawab Bu Anita santai. "Anak dari teman lama ibu. Dia baru balik dari luar negeri, lulusan arsitektur, cantik, pintar dan... Ya, kamu lihat sendiri." Aku mencoba tetap tersenyum. Tapi dunia di sekelilingku seperti runtuh. Raka tidak menjelaskan, tidak menolak, tidak memotong. Ia hanya diam. Dan aku tahu, sejak hari itu, aku benar-benar sendirian.
Malamnya aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang kelabu. Suara tawa Bu Anita dan Nadine dari ruang bawah masih terdengar jelas. Tanganku mengepal, lalu kuletakkan di dada. Apakah aku salah menikahi Raka? Apakah menjadi wanita sederhana membuatku tak layak dicintai? Dan jika suatu hari mereka tahu siapa aku sebenarnya, masihkah mereka akan memperlakukanku seperti ini? Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Sisa-sisa tangis malam masih terasa di pelupuk mataku. Tapi seperti biasa, aku harus tetap bangkit, harus tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Kuraih jilbab dan gamis sederhana, lalu membereskan tempat tidur. Raka masih terlelap, entah karena lelah atau sekadar malas bicara denganku. Sudah beberapa hari ini kami nyaris tak bicara. Bahkan saat aku mengucap selamat pagi pun, ia hanya menjawab dengan gumaman. Atau bahkan tidak sama sekali. Aku turun ke dapur, menyalakan kompor, lalu mulai menggoreng tempe. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Sudah lama aku berhenti menyiapkan sarapan untuk keluarga. Terlalu sering makananku dianggap tidak layak. Terlalu sering aku mendengar komentar seperti, "Kamu pikir ini kontrakan? Jangan masak yang baunya menyengat di rumah besar seperti ini." Aku hanya diam, menahan hati. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah belakang. Bu Anita muncul, masih dengan daster sutranya, rambut disanggul rapi. "Masih sempat masak juga? Padahal rumah ini sudah punya 5 ART, katanya sambil mengambil sepotong apel dari kulkas. Aku hanya tersenyum. "Saya senang melakukan sesuatu sendiri, Bu." Ia tertawa sinis. "Iya, maklum. Orang sederhana memang biasa kerja sendiri." Kalimat itu seperti duri, tapi aku sudah kebal, atau paling tidak, berpura-pura kebal. Siang itu, aku duduk sendiri di taman belakang rumah. Angin sejuk menerpa wajahku, membelai rambutku yang tak terikat. Aku membuka buku catatan kecil yang biasa kugunakan untuk menulis bukan puisi, bukan cerita, hanya untayan keluh kesah yang tak bisa kusampaikan ke siapapun. Hari ini aku menulis, jika kesabaran adalah kekuatan, kenapa rasanya justru melemahkan? Jika diamku dianggap sebagai tanda lemah, apakah aku perlu bicara hanya untuk membela harga diriku? Tapi, kepada siapa? Tiba-tiba seseorang datang menghampiri. Mbak Rini, salah satu ART yang cukup dekat denganku. "Mbak Laras, barusan saya dengar Bu Anita mau ngajak Mbak Nadine ke acara keluarga hari Minggu besok, katanya, biar keluarga besar bisa lihat calon istri yang sepadan buat Mas Raka." Aku menoleh cepat. "Apa maksudnya? Calon istri?" Mbak Rini menggigit bibir, bingung harus menjelaskan atau tidak. "Aku kan istrinya," ucapku lirih. Lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Mbak Rini. Ia memegang tanganku, menatapku dengan sorot iba. "Mereka nggak pernah benar-benar terima, Mbak. Dari awal. Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu, Mbak Laras kuat. Mbak beda dari semua orang yang pernah tinggal di rumah ini." Aku mengangguk pelan, mencoba menguatkan diri. Tapi hatiku tak sekuat yang kukira. Hari Minggu pun tiba. Benar seperti kata Mbak Rini, Nadine hadir di acara keluarga besar itu. Aku hanya duduk di pojok ruangan, seperti bayangan yang tak dianggap. Tak ada yang mengajakku bicara. Tak ada yang menyapaku selain beberapa anak kecil yang polos. Nadine tampak anggun, penuh percaya diri, dengan senyum manis yang menawan hati siapapun yang melihatnya. Bu Anita bahkan memanggilnya sayang dan menggandeng tangannya seperti anak sendiri. Sementara aku hanya istri sah yang dilupakan. "Laras, kamu bisa tolong ambilkan air ke dapur?" tanya salah satu tante dari keluarga Raka. Aku mengangguk, berdiri dengan pelan. Tapi saat aku kembali membawa nampan berisi minuman, aku mendengar suara-suara yang sebelumnya tak pernah kudengar secara langsung. "Kasihan Raka ya, istrinya biasa banget." "Iya, padahal dia bisa dapat yang lebih sepadan, seperti si Nadine itu. Pasti dia cuma nikah karena cinta buta. Tapi cinta bisa pudar, apalagi kalau tiap hari lihat istri kayak gitu." Langkahku terhenti. Aku berdiri di balik tembok, air mataku mengalir diam-diam. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melangkah masuk, meletakkan minuman di atas meja dengan kepala tertunduk. Tak ada yang menyadari air mata di sudut mataku. Atau mungkin mereka melihatnya tapi memilih untuk pura-pura tidak peduli. Malamnya, aku dan Raka duduk di kamar. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bicara. "Raka, kamu masih anggap aku istrimu?" Ia mengerutkan dahi. "Kenapa kamu tanya begitu?"
Karena aku merasa seperti tamu di rumahmu sendiri. Karena aku merasa kamu membiarkan mereka menginjak harga diriku tanpa membelaku. Raka menghela napas panjang. Aku lelah, Laras. Semua ini bikin aku tertekan juga. Ibu terus nyuruh aku cerai. Tapi aku juga nggak mau nyakitin kamu. Aku menahan napas. Jadi, kamu bingung memilih antara ibumu atau aku? Ia menatapku. Diam, tak menjawab. Dan diamnya lebih menyakitkan daripada penolakan. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku sadar satu hal kadang. Tidak semua yang kita perjuangkan akan menghargai kita. Tidak semua cinta layak diperjuangkan dengan air mata. Tapi, aku sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Dan aku tahu, saat waktunya tiba, dunia akan melihat siapa sebenarnya Laras. Tapi, sampai kapan aku bisa bertahan? Hari-hari setelah acara keluarga itu terasa semakin sunyi. Bukan karena rumah besar ini benar-benar sepi, tapi karena aku semakin tak dianggap. Seperti debu yang menempel di sudut ruangan ada, tapi tak pernah dianggap penting untuk dibersihkan atau dijaga. Aku mulai terbiasa makan sendiri, tertawa sendiri, dan menyimpan tangis dalam hati. Bahkan Raka, yang dulunya lembut dan pengertian, kini mulai ikut dingin. Entah karena pengaruh ibunya, atau karena ia lelah mempertahankan sesuatu yang tak disetujui keluarganya. Suatu malam, aku melihatnya sedang berbicara dengan Nadine di teras belakang. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut wajar, dan gelak tawa mereka terlalu akrab untuk disebut pertemanan biasa. Hatiku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku diam lagi. Karena aku tahu, jika aku bertanya, aku hanya akan mendengar jawaban menyakitkan. Dan aku belum siap. Belum. Hari berikutnya, aku pergi ke pasar seperti biasa. Membeli bahan masakan untuk diriku sendiri. Bu Anita sudah mengatur catering dan koki pribadi untuk keluarganya dan menyuruhku tidak ikut campur. Kalau kamu ikut masak, selera keluarga nanti turun, katanya waktu itu, sambil menatap belanjaanku dari ujung kepala hingga kaki. Aku menghela napas panjang di jalan pulang. Dalam hati, aku bertanya-tanya kenapa ibu mertuaku begitu membenciku, bahkan tanpa pernah benar-benar mau mengenalku. Apakah karena aku bukan siapa-siapa? Tapi, benarkah aku bukan siapa-siapa? Sesampainya di rumah, aku membuka laci kecil di kamarku. Mengambil sebuah kotak kayu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Di dalamnya, ada beberapa surat dari ayah. Bukan ayah kandungku tapi lelaki yang menyelamatkanku dari panti asuhan ketika aku masih berumur 5 tahun. Dulu, ia berkata, kamu akan tumbuh menjadi wanita kuat, tapi kamu harus tahu rasanya lapar, tahu rasanya dihina, tahu rasanya dicintai bukan karena uang, karena hanya itu yang bisa membuatmu menjadi pemimpin sesungguhnya. Aku tak tahu pasti siapa dia. Yang ku tahu, dia sering menghilang berbulan-bulan, lalu kembali membawakan buku-buku asing, perhiasan kecil, dan surat-surat yang penuh motivasi. Ia memanggilku anak, tapi tak pernah menunjukkan kehidupannya yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya, 5 tahun lalu, ia datang untuk terakhir kalinya. Memberikanku surat wasiat dalam amplop tertutup dan berkata, simpan ini baik-baik. Buka saat kamu benar-benar merasa terhina. Dunia akan tahu siapa kamu. Waktu itu aku tak mengerti, tapi sekarang, kalimat itu mulai bergema dalam benakku. Malamnya, Bu Anita mengadakan arisan bersama teman-temannya dari klub sosial. Rumah dipenuhi wanita-wanita berpakaian mewah, parfum mahal, dan suara tawa yang terdengar tinggi dan penuh kepalsuan. Aku berdiam diri di kamar, tak ingin ikut campur. Tapi tiba-tiba Mbak Rini mengetuk pintu. Mbak Laras, Bu Anita minta tolong. Salah satu tamunya ingin minta teh, tapi ART lain lagi di dapur luar. Katanya, cuma Mbak yang gak sibuk. Aku menunduk, tersenyum tipis. Tentu, aku kesana sekarang. Saat aku masuk ke ruang tamu, suara tawa seketika mereda. Beberapa dari mereka menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu saling berbisik. Oh, ini toh menantunya Bu Anita? Iya, yang katanya dari kampung itu. Aku tetap berjalan, meletakkan teh di atas meja, tapi saat hendak pergi, salah satu dari mereka bersuara. Mbak, katanya kamu lulusan SMA aja ya? Kok bisa nyangkut di keluarga besar kayak Raka? Aku terdiam, ingin rasanya aku berkata, aku bukan hanya lulusan SMA, aku juga pernah kuliah di luar negeri. Aku bisa berbicara 3 bahasa, dan aku pernah memenangkan kompetisi debat internasional waktu masih muda. Tapi aku memilih diam. Lagi, Bu Anita ikut tertawa. Haha,
Iya, jodoh itu memang misteri. Kadang Tuhan juga suka lucu ya, kasih kita kejutan kecil. Tawa itu menggema, hatiku remuk, tapi malam itu aku membuka amplop yang selama ini kusembunyikan. Surat wasiat ayah. Dan di dalamnya ada selembar salinan sertifikat kepemilikan saham, dokumen legal yang menunjukkan bahwa aku adalah pewaris sah dari Pranadipa International Group, salah satu perusahaan global yang bahkan namanya tidak pernah kusadari selama ini tertulis di banyak gedung pencakar langit. Mataku berkaca-kaca. Kenapa baru sekarang aku berani membuka ini? Gumamku. Dan saat itu juga, aku sadar. Mungkin inilah waktunya. Waktu di mana harga diriku bukan hanya dipertaruhkan tapi juga diperlihatkan. Tapi satu hal yang masih belum kutahu. Bagaimana cara menghadapi dunia yang sudah lebih dulu menghakimi. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Surat wasiat itu terus menari-nari di dalam pikiranku. Kata demi kata di dalamnya seperti membakar seluruh luka yang selama ini kupendam. Bukan karena dendam tapi karena harapan yang selama ini kutekan dalam-dalam akhirnya muncul ke permukaan. Ayah lelaki yang selama ini memanggilku anak ternyata bukan hanya sekadar sosok misterius yang datang dan pergi. Ia adalah pendiri sebuah jaringan bisnis internasional yang kini nilai asetnya tak terbayangkan. Dan aku adalah satu-satunya pewaris yang ia percayai. Tanganku bergetar saat membaca ulang surat itu. Laras, kau bukan anak yang lahir dari darahku, tapi kau tumbuh di bawah kasih sayangku. Harta ini bukan untuk membuatmu tinggi hati, tapi untuk melindungimu saat dunia mulai mempermainkanmu. Jangan takut, berdirilah dengan kepala tegak, karena kau lebih dari apa yang mereka lihat. Aku menangis selama malam itu, bukan karena bahagia, tapi karena kelegaan. Selama ini, aku menunduk, merasa tidak pantas, merasa harus terus membuktikan diri. Tapi sekarang, aku sadar aku tidak perlu membuat siapapun mengakuiku, karena aku tahu siapa diriku. Namun satu pertanyaan besar menggantung di kepalaku, haruskah aku membuka semua ini sekarang, atau menunggu waktu yang tepat? Keesokan harinya, rumah kembali ramai. Kali ini giliran Nadine, adik Raka, yang mengundang teman-temannya untuk arisan. Dan entah kenapa, aku kembali menjadi sasaran. Astaga Laras, kamu pakai baju itu lagi? Tanya Nadine saat aku lewat membawa pakaian cucian ke halaman belakang. Beberapa temannya tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, mencoba tidak terpancing. Tiap hari bajunya itu-itu aja sih. Padahal tinggal di rumah orang kaya loh. Sindir salah satu temannya yang memakai gaun bermerek. Jangan salah, sambung Nadine sambil tertawa. Laras tuh orangnya hemat. Hemat banget. Sampai-sampai makeup aja nggak pernah. Aku masih diam, tapi kali ini diamku berbeda. Ada sesuatu dalam hatiku yang mulai bangkit. Seperti bara yang siap menjadi api. Sore itu, aku pergi ke bank. Surat wasiat dan dokumen legal dari ayah, kubawa dalam map coklat tua. Kupakai pakaian paling rapi yang kumiliki bukan untuk pamer, tapi untuk menghormati proses yang sedang kulalui. Petugas bank sempat menatapku heran saat aku menyerahkan dokumen. Tapi setelah memverifikasi beberapa data dan melakukan panggilan video dengan kantor pusat yang disebutkan di surat ayah, wajah mereka berubah drastis. Mbak Laras, ucap manajer bank dengan nada jauh lebih sopan. Kami mohon maaf atas sikap awal kami. Ternyata, sesuai data yang kami terima dari kantor hukum internasional, Anda memang terdaftar sebagai penerus utama dari almarhum Bapak Agra Pranadipa. Aku menunduk sedikit, tersenyum tenang. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman dan sesuai prosedur. Apakah Anda ingin mulai mengatur akun dan aset investasi Anda? Tanya petugas perempuan yang sejak tadi terus menatapku dengan campuran rasa kagum dan canggung. Aku mengangguk. Saya akan mulai pelan-pelan, tapi tolong semua dokumen ini jangan diumbar. Saya ingin semuanya tetap rahasia untuk saat ini. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah dengan hati campur aduk. Di satu sisi, aku tahu kekuatan besar kini ada di tanganku. Tapi di sisi lain, aku sadar, keluarga ini, terutama ibu mertuaku, akan memperlakukanku berbeda begitu tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin dihormati karena warisan. Aku ingin dihargai karena siapa aku seorang wanita sederhana yang mencintai anak laki-lakinya dengan tulus, meski terus diremehkan. Tapi, sampai kapan aku harus bersabar? Malam itu, saat makan malam, Bu Anita mulai lagi. Raka, kamu tahu nggak?
Tadi Nadine cerita kalau teman-temannya heran kenapa kamu bisa menikah sama perempuan yang bahkan tidak bisa pakai high heels. Tawanya keras. Raka tersenyum canggung. Sudahlah, Bu. Loh, ibu ngomong fakta. Ibu tuh cuma ingin anak ibu dapat pasangan yang bisa dibanggakan. Bukan yang kerjaannya cuma beres-beres rumah. Aku menatap Raka. Dalam hati, berharap ia akan membelaku. Tapi tidak. Ia hanya mengalihkan pandangan. Saat itulah aku tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum yang menyimpan banyak luka. Dan dengan suara tenang, aku berkata pelan, Bu, suatu hari nanti, semoga ibu bisa melihat bahwa tidak semua orang memakai sepatu hak tinggi untuk bisa berdiri tegak. Bu Anita menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab, karena aku tahu waktunya belum tepat. Tapi saat waktunya tiba, bukan hanya sepatu hak tinggi yang akan kulangkahi, melainkan seluruh penilaian sempit yang selama ini mereka lemparkan padaku. Hari-hari setelahnya terasa seperti ujian batin yang tak pernah selesai. Bu Anita semakin menjadi-jadi. Seakan olokannya tak lagi butuh alasan. Entah itu karena aku lupa menaruh sendok, atau hanya karena bajuku terlihat terlalu sederhana untuk ukuran menantu keluarga mereka. Yang menyakitkan, Raka tetap diam. Entah mengapa, semakin lama aku merasa asing dengan sosok suamiku sendiri. Ia tidak lagi seperti lelaki yang dulu berjuang untuk meyakinkan orang tuanya agar bisa menikahiku. Ia kini lebih sering memilih menghindar daripada membela. Pagi itu, aku menyajikan sarapan seperti biasa. Menu sederhana, nasi uduk, telur balado, dan tumis buncis. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, Laras, suara Bu Anita terdengar tajam dari ruang makan. Kamu pikir ini menu buat keluarga besar? Ini sih menu buat warteg pinggir jalan. Aku diam. Mataku hanya menatap piring. Nafsu makanku lenyap seketika. Kalau ibu tahu bakal makan kayak gini tiap hari, lebih baik dulu Raka kawin sama putri Pak Darta. Minimal, bisa makan salmon tiap pagi, tambahnya sambil menghempaskan sendok ke piring. Aku masih bertahan. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku tahu aku sedang menunggu waktu. Waktu di mana semuanya akan berubah. Bukan karena balas dendam, tapi karena kebenaran akhirnya akan muncul sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan dari kantor hukum internasional yang mengurus peninggalan ayah. Bu Laras, kami hanya ingin memastikan bahwa Anda siap menjalankan sebagian tanggung jawab sebagai penerus legal. Kami paham Anda belum ingin mempublikasikan status Anda, tapi ada beberapa proses penting yang tak bisa ditunda terlalu lama. Aku menarik napas. Saya siap, Pak. Kirimkan jadwalnya, saya akan datang. Tugas pertama itu membawaku ke sebuah konferensi tertutup yang dihadiri para pemegang saham dari cabang-cabang bisnis ayah di Asia. Aku hadir dengan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa makeup mencolok, tapi begitu masuk ruang rapat, semua orang berdiri. Selamat datang nih, Laras Agra, ucap salah satu direktur utama sambil menjabat tanganku penuh hormat. Aku hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba, semua rasa rendah diriku di rumah Raka seperti tak punya arti. Malam itu, sepulang dari perjalanan rahasia itu, aku masuk rumah dan mendapati Bu Anita sedang menerima tamu. Beberapa kerabat dari keluarga besar Raka berkumpul, membahas rencana acara ulang tahun emas keluarga. Tentu saja, aku tidak dilibatkan. Aku hanya lewat dengan membawa tas kecil, tapi salah satu sepupu Raka menatapku sambil tertawa kecil. Laras baru pulang ya? Dari pasar? Bukan pasar, Mbak. Dari tempat yang lebih luas, jawabku tanpa menoleh, lalu masuk ke kamar. Rasanya ingin sekali aku tertawa sendiri. Betapa sempitnya dunia mereka. Mereka pikir dunia hanya selebar ruang tamu ini, padahal di luar sana ada dunia bisnis besar yang sedang menungguku memimpin. Namun malam itu, hatiku tetap hancur. Aku mendengar percakapan dari balik pintu kamar saat Raka berbicara dengan ibunya. Bu, Laras sebenarnya orangnya baik. Ya memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia tulus. Tulus nggak bikin kita naik derajat, Raka, sahut Bu Anita keras. Ibu nggak pernah setuju pernikahan ini, dan kamu tahu itu. Dulu kamu terlalu keras kepala. Sekarang lihat, kamu sendiri yang sengsara. Sengsara? Raka terdengar pelan. Saya nggak merasa sengsara, Bu. Aku berdiri di balik pintu, menahan air mata. Tapi kemudian suara Bu Anita menusuk lagi. Ya sudah. Nanti juga kamu sadar, hidup dengan perempuan seperti Laras itu artinya kamu sedang buang masa depanmu sendiri. Kata-kata itu membuatku terduduk di lantai. Batas kesabaranku nyaris habis. Aku menangis malam itu, tapi bukan karena sakit.
melainkan karena aku sadar bahwa cinta pun bisa layu jika terus diinjak-injak. Esok paginya, aku duduk di ruang tamu, sendiri. Aku buka satu persatu dokumen pewarisan yang selama ini kusimpan rapi dalam lemari. Kali ini, aku tak ingin sembunyikan semuanya terlalu lama. Aku tahu, sebentar lagi waktunya tiba. Dan ketika waktunya datang, aku tak akan hanya sekadar bertahan. Aku akan berdiri dan menunjukkan bahwa Laras yang mereka rendahkan selama ini bukanlah siapa-siapa. Tapi juga bukan perempuan sembarangan. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena suasana hati yang menegang sejak semalam. Aku terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa, namun kali ini tanganku sedikit gemetar. Ada perasaan dalam dada yang tak bisa kujelaskan, campuran marah, sedih, dan siap. Ya, aku merasa siap. Siap menghadapi semuanya. Siap menanggalkan topeng sabarku. Siap menunjukkan siapa aku sebenarnya. Saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, aku menerima telepon dari asisten kepercayaan ayah angkatku. Ia hanya berkata satu kalimat, "Ibu, beliau sudah sampai di Indonesia. Siap menuju rumah bila Anda setuju." Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela. "Datangkan dia ke rumah," ucapku akhirnya. Sudah waktunya. Tak lama setelah itu, suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Bu Anita yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Wajahnya heran melihat mobil hitam mengilap dengan plat khusus berhenti di depan pagar. Dari dalam mobil keluar seorang pria berusia sekitar 50-an, mengenakan jas rapi dan berwibawa. Dua orang lainnya berdiri di belakangnya, membawa map dan koper kecil. Aku keluar dari dalam rumah dengan langkah tenang. "Oh, Laras, tamu siapa itu? Jangan-jangan salah alamat?" tanya Bu Anita sambil mengerutkan dahi. Aku tersenyum kecil. "Bukan salah alamat, Bu, tamu saya." "Tamu kamu?" Bu Anita tertawa kecil, sinis. "Laras, yang biasa nerima tamu kayak gini itu kami, bukan kamu." "Sudah, bilang saja mereka nyasar." Pria itu menghampiriku, lalu menunduk sopan. "Selamat pagi, Nay. Laras Agra. Kami datang membawa dokumen pewarisan sesuai instruksi kantor pusat. Apakah kita bisa bicara di dalam?" Bu Anita menegang. "Pewarisan? Laras? Apa maksudnya ini?" Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya sesaat dan berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bu Anita terpaku di depan pintu. Di ruang tamu, suasana berubah hening. Pria itu membuka koper dan mengeluarkan dokumen yang ditandai dengan stempel internasional. "Mulai hari ini, berdasarkan wasiat mendiang T.N. William Agra, pewarisan resmi atas jaringan bisnis di Asia dan Eropa telah dialihkan kepada Anda. Anda ditunjuk sebagai pemilik saham mayoritas dan ketua dewan direksi. Kami mohon Anda menandatangani beberapa lembar untuk pengesahan." Tanganku bergetar saat memegang pena. Bukan karena ragu, tapi karena ini adalah momen yang selama ini kutunda. Dan kini, waktunya tiba. Kutandatangani dokumen itu satu persatu, dengan nama lengkapku. Laras Agra William. Baru saja proses selesai, pintu ruang tamu dibuka paksa. Bu Anita berdiri di sana, napasnya tersengal. Di belakangnya ada Raka, yang terlihat bingung dan tegang. "Apa ini semua benar, Laras?" tanya Bu Anita. Suaranya tak lagi sinis, melainkan gemetar. Aku berdiri perlahan. "Iya, Bu. Saya bukan hanya Laras, menantu ibu yang dianggap tidak pantas. Saya juga pewaris tunggal dari jaringan bisnis keluarga Agra. Saya tidak pernah bilang, bukan karena malu, tapi karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku sebagai saya, bukan karena nama atau harta." Raka melangkah maju. "Laras, kenapa kamu gak pernah cerita?" Mataku menatapnya tajam. "Karena kamu pun diam saat aku dihina. Kamu diam saat ibumu menjatuhkan harga diriku di depan orang banyak. Sekarang kamu tanya, kenapa aku diam?" Raka terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata. Bu Anita mencoba tersenyum, meski wajahnya masih pucat. "Laras, maaf ya, ibu mungkin terlalu keras. Tapi ibu cuma ingin yang terbaik." Aku mengangkat tangan. "Cukup, Bu. Saya sudah cukup lama hidup dalam rumah ini tanpa dihargai. Sekarang saya tahu, rasa hormat tidak bisa dipaksa. Dan cinta bukan tentang seberapa mahal rumah yang ditempati, tapi seberapa hangat hatinya." Siang itu, aku keluar dari rumah untuk kembali ke hotel tempat para staf menungguku. Aku belum berniat pindah, tapi aku butuh waktu berpikir. Di mobil, aku duduk terdiam, menatap jalanan. Semua terjadi begitu cepat.
Tapi satu hal pasti, ini baru permulaan. Aku telah membuka jati diriku. Dan mulai sekarang, mereka harus melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi, apakah mereka akan berubah? Atau mereka justru akan mencoba merebut kembali apa yang dulu mereka buang? Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dan di saat itulah, aku mulai sadar. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku pikir kepergianku dari rumah itu akan membuat semuanya reda. Tapi nyatanya, justru badai baru mulai menggulung. 3 hari setelah aku meninggalkan rumah Raka, Bu Anita datang ke apartemenku. Tanpa pemberitahuan, tanpa permisi. Ia muncul di depan pintu, berdiri angkuh dengan blazer mahal dan tas kulit asli di tangannya. "Laras, ibu ingin bicara. Boleh masuk?" Aku menatapnya. Ingin menolak, tapi aku juga butuh jawaban. Aku membuka pintu, mempersilakan. Ia masuk, menatap sekeliling dengan ekspresi mencampur aduk antara kagum dan cemburu. "Apartemen yang mewah," gumamnya lirih. Aku hanya duduk di sofa, menatapnya tanpa senyum. "Ada yang bisa ibu bicarakan?" Bu Anita menarik napas panjang, lalu mendekat. Kali ini, nada bicaranya berubah. Tidak lagi kasar, tapi ada nada lembut yang tidak wajar. "Laras, ibu minta maaf atas semua yang pernah ibu lakukan. Mungkin ibu keras, mungkin ibu terlalu menilai kamu dari penampilan. Tapi kamu harus mengerti, ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu." Aku mengangguk pelan. "Terbaik? Menurut siapa, Bu? Ibu? Atau Raka?" Dia tersenyum, tapi senyumnya pahit. "Sekarang kamu sudah sukses, Laras. Ibu harap kita bisa memperbaiki hubungan. Lagi pula, kamu tetap istri anak ibu. Keluarga kita sedang dibicarakan banyak orang. Media mulai menyorot siapa kamu. Ibu rasa kita perlu menjaga nama baik keluarga." Aku diam. Kini semuanya jelas. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena cinta. Semua ini hanya soal citra. Keesokan harinya, Raka datang. Wajahnya terlihat letih, matanya merah. Ia memintaku kembali. "Laras, aku sudah bicara dengan ibu. Aku minta dia tidak ikut campur lagi. Aku janji, kali ini aku akan melindungimu." Aku menatap suamiku itu lama sekali. Di antara kecewa dan rindu, hatiku masih berperang. "Aku sudah lelah, Rak," bisikku. "Aku capek harus terus membuktikan bahwa aku layak." Ia mendekat, memegang tanganku. "Kamu gak harus membuktikan apapun. Kamu istriku, dan aku mencintaimu. Lalu kenapa dulu kau diam saja, Raka?" Tapi aku tidak mengatakan itu. Aku hanya menatapnya, memeriksa ketulusan di matanya. Dan di sana, aku temukan sekelumit rasa yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. "Kalau kamu benar cinta padaku, maka berhenti menyuruhku kembali ke tempat yang selalu ingin membuatku kecil." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Menatap foto ayah Agraya angkatku yang selalu menggenggam tanganku dengan lembut setiap aku merasa tak mampu. "Ayah, aku bisa berdiri sejauh ini karena aku belajar dari kerasnya hidup, tapi ternyata keluarga bukan sekadar status." Aku membuka dokumen yang ditinggalkan ayah. Surat warisan, surat kuasa atas semua perusahaan. Tapi yang paling menyentuh adalah catatan tangannya di akhir dokumen. "Laras, anakku, kamu tidak perlu menjadi seperti dunia menginginkanmu. Jadilah dirimu, karena itulah yang membuatmu berharga." Air mataku jatuh. Aku tahu sekarang, aku tidak akan kembali ke rumah itu hanya untuk diterima karena hartaku. Aku tidak akan lagi menunduk agar orang lain berhenti menginjakku. Dan yang paling penting, aku tidak akan membiarkan siapapun mendikte siapa aku seharusnya. 3 hari kemudian, aku menggelar konferensi pers di kantor pusat. Di depan media, aku berdiri tegak mengenakan setelan putih sederhana, wajah tanpa makeup tebal, hanya lipstik lembut dan senyum tenang. "Selamat pagi, saya Laras Agra, dan mulai hari ini, saya akan mengambil posisi sebagai Direktur Utama Agra Global." Kilatan kamera bertubi-tubi, tapi satu pertanyaan dari jurnalis membuat suasana hening. "Bu Laras, sebelumnya Anda dikenal sebagai menantu dari keluarga Raka Mahendra yang sangat terpandang. Apakah benar Anda sempat mengalami perlakuan tidak menyenangkan sebelum status Anda diketahui publik?" Aku menatap ke depan, lalu tersenyum. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tapi saya ingin berkata begini, jika Anda tidak dihormati saat Anda belum punya apa-apa, maka mereka tidak pantas berada di samping Anda saat Anda sudah punya segalanya. Ruangan menjadi sunyi.
Lalu tepuk tangan terdengar. Tidak ramai, tapi cukup membuat dadaku menghangat. Aku pulang ke apartemen malam itu dengan perasaan utuh. Bukan karena akhirnya dihormati, tapi karena aku tidak lagi menggantungkan harga diriku pada penerimaan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa berkata dalam hati, aku mencintai diriku sendiri, lebih dari apapun yang dunia berikan padaku. Aku pikir ketika akhirnya aku berada di atas, rasa sakit itu akan hilang. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ketika malam datang dan kesunyian menyelimuti ruangan, pikiranku masih sering berkelana ke masa-masa awal pernikahanku dengan Raka. Waktu di mana aku begitu ingin diterima, begitu haus akan pengakuan dari keluarganya. Bodohnya aku dulu, sampai rela dibentak, dipermalukan, bahkan dianggap aib, hanya karena aku tidak dilahirkan dari keluarga berada. Tapi hari-hari itu sudah berlalu. Kini aku berdiri di puncak. Tapi bukan puncak yang mereka bayangkan. Aku bukan hanya istri Raka, bukan hanya menantu dari keluarga Mahendra. Aku adalah Laras Agra, pemimpin baru jaringan bisnis internasional yang dulunya diam-diam aku warisi. Hari itu, kantor pusat Agra Global kembali jadi sorotan. Bukan karena drama keluarga, bukan karena rumor gosip, melainkan karena aku mengadakan sebuah konferensi besar, mengumumkan program sosial yang akan menjadi prioritas utama perusahaan, Beasiswa Agra untuk anak negeri. Sebuah program pendidikan yang menyasar anak-anak dari pelosok, dari kalangan bawah, agar bisa sekolah hingga ke luar negeri. Aku naik ke podium, berbicara di depan ratusan audiens. Di antara mereka, kulihat wajah-wajah yang dulu pernah meremehkanku, kini duduk menunduk, terdiam. Di deretan tamu undangan, Bu Anita juga hadir. Ia tak menyangka akan kuundang. Tapi aku tidak pernah berniat membalas dengan dendam. Aku hanya ingin dia melihat tanpa perlu aku bicara banyak, bahwa dulu ia salah menilainya. Aku berbicara dengan mantap. Saya percaya, kesempatan harus dimulai dari keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk diangkat derajatnya. Saya pernah berada di bawah. Saya tahu rasanya diabaikan, diremehkan, dan dianggap tidak pantas. Tapi saya juga belajar bahwa nilai seseorang tidak bisa ditentukan dari siapa orang tuanya, seberapa besar hartanya, atau pakaian apa yang ia kenakan. Nilai seseorang hanya bisa dilihat dari bagaimana ia memperjuangkan mimpi tanpa menyakiti orang lain, dan bagaimana ia bertahan saat dunia menginjak harga dirinya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Mata Bu Anita terlihat berkaca-kaca. Tapi aku tidak mencari air matanya. Aku hanya ingin dia paham, aku tak pernah perlu diterima jika harus merendahkan diri demi itu. Setelah acara selesai, aku kembali ke ruanganku. Tak lama, pintu diketuk, Raka masuk, sendirian. "Kamu hebat, Laras," katanya pelan. "Aku nggak nyangka kamu akan sejauh ini." Aku menoleh, menatap wajah lelaki yang dulu aku cintai sepenuh hati itu. "Aku nggak pernah niat membuatmu terlihat kecil, Raka," kataku lembut. "Aku hanya belajar bahwa cinta tidak cukup tanpa keberanian untuk membela." Raka terdiam, suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, "Aku menyesal membiarkan ibu memperlakukanmu seperti itu. Kalau saja aku lebih kuat." Aku tersenyum tipis. Bukan senyum dendam, tapi senyum yang sudah berdamai. "Aku nggak marah lagi, Ra. Tapi aku juga nggak akan kembali ke masa lalu. Aku udah melangkah terlalu jauh, dan aku harus terus jalan." Ia mengangguk. Perlahan, langkahnya mundur. Menatapku satu kali terakhir sebelum akhirnya pergi, membawa rasa bersalah yang akan jadi miliknya seumur hidup. Malam harinya, aku duduk di teras apartemen, memandangi bintang-bintang yang bersinar malu-malu di langit Jakarta. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari seseorang yang dulu pernah aku bantu diam-diam. "Kak Laras, berkat beasiswamu, aku keterima di Universitas Impian. Terima kasih karena percaya sama orang kecil kayak aku. Doaku selalu untuk kakak." Hatiku menghangat. Ternyata, berdiri di atas bukan tentang membuktikan diri ke dunia, tapi tentang memberi tempat bagi orang lain untuk ikut naik bersamamu. Aku menatap langit malam dan berbisik pada diriku sendiri. Aku tak lagi butuh validasi. Aku hanya butuh damai. Dan kini, aku punya keduanya. Aku berdiri di hadapan makam ayah angkatku, mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Angin sore menyapu lembut rambutku, seperti bisikan bahwa ia bangga dari sana. "Ayah, aku udah sampai," bisikku pelan. Butuh waktu panjang untuk benar-benar memahami keinginan beliau dulu kenapa aku dibesarkan di tengah kehidupan biasa, jauh dari kemewahan yang sebenarnya sudah jadi hakku sejak dulu. Karena ternyata,
Hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita punya segalanya. Dan ayah sudah benar. Kalau aku tumbuh dalam limpahan harta, mungkin aku takkan pernah tahu rasanya dihina karena miskin. Tak akan pernah tahu luka dari sebuah tatapan merendahkan. Tapi karena aku tahu itu semua, aku juga tahu cara menyembuhkan. Beberapa minggu setelah konferensi besar itu, undangan demi undangan datang. Media mulai memburuku. Beberapa dari mereka menyebutku Cinderella Indonesia yang akhirnya membalikkan keadaan. Namun aku menolak semua tawaran wawancara glamor. Aku hanya ingin dikenal lewat karya, bukan cerita. Bu Anita sempat datang ke rumah, membawa kue dan senyum manis. Untuk pertama kalinya, beliau mencium tanganku. "Maafkan Ibu Laras," katanya lirih. Aku hanya tersenyum. "Ibu nggak perlu minta maaf, kita semua sedang belajar jadi manusia." Aku tidak membalas dengan pelukan. Tidak juga dengan air mata. Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang jernih. Karena aku tahu, maaf yang tulus tidak selalu butuh drama. Tapi cukup diucapkan dan diperlihatkan lewat sikap. Dan itulah yang kulakukan. Memaafkan tanpa harus membuka pintu yang dulu sering menyakitiku. Kini, hidupku bukan tentang membuktikan siapa aku, tapi tentang bagaimana aku membuat perubahan dengan siapa aku sekarang. Aku bangun pagi bukan lagi untuk menangis dalam diam karena dihina, tapi untuk memastikan bahwa anak-anak miskin yang dulu pernah jadi aku, tidak perlu mengalami sakit yang sama. Aku tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang mertua atau suami, karena aku sudah punya pijakan sendiri yang kutanam dari luka, kutumbuhkan dengan kerja keras, dan kini berbunga menjadi kekuatan. Karena pada akhirnya, aku belajar satu hal paling penting dalam hidup, hormat tidak bisa dibeli. Dan cinta sejati tak pernah minta diakui. Ia cukup ada, tumbuh, dan menguatkan. Jangan pernah mengukur harga dirimu dari pandangan orang lain. Kamu tidak dilahirkan untuk disukai semua orang. Tapi kamu bisa tumbuh menjadi seseorang yang bahkan mereka yang pernah merendahkanmu pun akan menyesal telah melakukannya. Jangan buru-buru membalas dengan luka. Biarkan waktu dan tindakanmu yang berbicara. Karena pada akhirnya, dunia memang kadang menertawakan orang kecil. Tapi dunia juga akan bertepuk tangan pada mereka yang bangkit tanpa harus menginjak siapapun. Pernah diremehkan? Dihina karena asal-usulmu? Jangan diam. Tunjukkan lewat pencapaianmu. Bagikan kisah ini jika kamu percaya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta, tapi oleh hati. Siapa tahu, seseorang di luar sana sedang butuh pengingat bahwa mereka cukup berharga meski belum punya apa-apa. Tag temanmu yang pernah direndahkan, dan beritahu mereka, waktumu akan datang. Karena seperti Laras, mereka yang sabar adalah mereka yang sedang menyiapkan kemenangan paling elegan.